Normal temperature. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan iqra kitabak kafa bi nafsikal yawm alaika hasiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita telah menjalani hidup tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari. Beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun baru 2022 Masehi. Tentu setiap akhir dan pergantian tahun memiliki maknanya sendiri yang sangat dalam bagi kehidupan manusia. Kedalaman makna itu dapat dirasakan oleh setiap manusia itu sendiri, di mana pada satu sisi di awal tahun sebagai tempat harapan untuk mencapai kesuksesan ke depannya, sukses dunia, sukses akhirat. Pada sisi lain, ada sesuatu yang belum tercapai, yang terjadi di tahun sebelumnya. Semua itu janganlah terjadi, jangan sampai terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itulah, manusia sangat perlu melakukan perenungan atau tafakkur terhadap diri sendiri. Di samping itu juga sebaiknya manusia melakukan muhasabah, yaitu melakukan evaluasi diri terhadap kebaikan dan keburukan yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun yang lalu. Berbicara tentang waktu 1 tahun yang lalu atau bahkan ke belakangnya lagi, berbicara umur, berbicara kesempatan, banyak di antara kita yang lalai menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu mengalir seperti air. Jika kita mencelupkan jari kita kepada air yang mengalir di depan kita, kemudian mengangkat lagi tangan kita,
dan mencelupkan air, mencelupkan tangan kita ke air itu lagi, celupan jari kita pada air yang mengalir, yang kedua kalinya itu tangan kita tidak mencelup pada air yang sama, tapi sudah mencelup pada air yang berbeda. Maka jika kita saat ini berhasil, bersyukurlah. Jika kita saat ini mendapatkan kenikmatan yang banyak tahun ini, bersyukurlah. Dan jika kita sekarang belum tercapai, hari esok masih ada kemungkinan. Hari esok yang belum terjadi itu, kita tidak mengetahui. Yang kita ketahui adalah detik ini, hari ini. Maka jangan takut hari esok. Lakukanlah detik ini, hari ini. Hari kemarin sudah lalu. Jangan takut hari-hari yang sudah berlalu. Yang ada detik ini, hari ini, mari kita mulai. Itulah waktu yang mudah sekali disepelekan orang. Karenanya Allah pun menyampaikan wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Banyak orang rugi karena waktunya tercuri, tidak terasa. Banyak orang rugi karena umurnya hilang tanpa bekas. Banyak orang rugi karena kesempatannya kurang dimanfaatkan. Banyak orang rugi karena lalai memanage waktunya, mengatur umurnya, mengatur jadwalnya, mengatur beberapa panjang waktu untuk santai, dan seberapa panjang untuk sibuk, dan seberapa panjang untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan ini, ulama besar Hasan Basri menceritakan suatu hari, "Yabna Adam, innama anta ayyamun, fa idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka." Hasan Basri mengatakan, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu adalah hari-hari, dan jika harimu berlalu, maka sebagian dari kamu hilang. Namun kami menemukan bahwa banyak orang mengatakan satu sama lain, ayo habiskan waktu kita, habiskan untuk tidak produktif. Waktu yang produktif adalah waktu yang semuanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang tidak produktif adalah waktu yang hilang. Waktu yang hilang adalah waktu yang tercuri. Waktu hilang karena tercuri oleh pencuri waktu. Dalam sebuah kitab Sikhrul Qiyadah, manusia waktunya tercuri tapi tidak terasa. Apa itu? Pencuri waktu itu disebut lususul wakti, pencuri waktu. Hunaka lususun lil wakti wa muhlikatun liz zamani wa mudhi'atun lidaqaiqi wathawani. Di sana ada pencuri waktu, pembuang waktu, dan pemborosan menit dan detik. Apa itu pencuri waktu? Yang pertama adalah al-mumatolah wa ta'jil, penundaan dan pemundaan. Orang yang rugi karena waktunya tercuri.
oleh pencuri waktu. Pencuri waktu yang pertama adalah al-mumatolah wa ta'jil, penundaan dan penundaan. Wa muhlikatul lizamani, dan dia adalah pencuri paling terkenal. Wa mudhi'atul lidaqa'iq wa thawani wa huwa lisul aksar syuhratan wa ta'thiran. Dia adalah pencuri paling terkenal dan berpengaruh. Dan kebanyakan orang menyukai penundaan-penundaan dan membuat alasan untuk menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda untuk ibadah, menunda-nunda untuk berbuat baik. Penundaan-penundaan adalah pencuri waktu. Pencuri waktu yang kedua adalah al-khaltu baina ahamiyatil umur, bingung antara hal-hal yang penting. Tidak mengerti mana yang penting, itu adalah pencuri waktu. Katsirun minal basar la ya'rifu aulawiyatihim. Banyak orang tidak tahu prioritas mereka. Apa yang harus mereka dahulukan dan apa yang harus mereka akhirkan. Hal apa yang mereka harus mulai, apa yang ingin mereka lakukan, dan apa yang harus ditunda, tidak mengerti. Itu adalah pencuri waktu. Pencuri waktu nomor 3 adalah adamut tarkiz, kurang fokus. Melakukan apa saja tidak fokus. Dia mungkin mulai melakukan sesuatu dan kemudian berhenti untuk melakukan hal lainnya. Atau melakukan sesuatu yang lain, ini akan membuang banyak waktu karena tidak fokus. Pencuri waktu yang ketiga. Pencuri waktu yang keempat adalah adamu qudratika ala qauli la. Ketidakmampuan Anda untuk mengatakan tidak. Seseorang yang malu menolak seseorang lain, bahkan undangan, percakapan-percakapan yang bahkan mungkin percakapan yang tidak ada gunanya, kurang gunanya. Dia bisa menemukan dirinya kehilangan waktu, tidak dapat mengendalikan waktunya. Itu juga termasuk pencuri waktu. Yang kelima pencuri waktu adalah al-muqata'at al-mufaji'ah, gangguan mendadak, panggilan-panggilan darurat yang tanpa terskedul, yang kemudian memakan waktu kita tanpa ada rencana-rencana. Yang tadinya sudah diprogramkan menjadi hilang. Hati-hati dengan al-muqata'at al-mufaja'ah. Yang keenam adalah al-majhud al-mukarrar, upaya yang berulang-ulang. Upaya berulang itu dengan asik kadang-kadang melakukan sesuatu, kemudian meninggalkannya untuk melakukan sesuatu yang lain, dan kemudian kembali lagi. Itu termasuk pencuri waktu, mengulang-ulang. Maka mestinya harus fokus. Yang ketujuh adalah at-takhtid ghairul waqi'i, perencanaan yang tidak realistis, itu juga pencuri waktu. Kita merencanakan dan mengatur urusan kita secara tidak teratur. Hal yang menghabiskan 5 hari misalnya, kita berikan 1 atau 2 hari, itu tidak realistis. Maka akan membuang-buang waktu, tahu-tahu 1 tahun. Yang kedelapan adalah adamun nidhomi, kekacauan. Kekacauan-kekacauan di kantor kita, di rumah kita, kekacauan-kekacauan dari mulai hal kecil, kertas-kertas yang berserakan, keperluan terbengkalai, terus mencari-cari sesuatu yang mungkin bahkan setiap hari barang itu dibawa, tapi kalau kita kacau menaruhnya di mana akan membuang-buang waktu.
Yang kesembilan adalah al-ijtima'at, rapat-rapat. Itu harus benar-benar terkendali. Karena kalau tidak terkendali, rapat hanya mujadalah. Rapat hanya mengeluarkan ide-ide yang kadang malah bertentangan. Rapat yang baik, rapat yang terkontrol, rapat yang menghasilkan sesuatu, rapat yang sesuai dan tepat waktu. Itulah pencuri-pencuri waktu yang kalau kita tidak sadar dan kalau kita tidak memahami hal itu, pencuri-pencuri waktu itulah yang dapat mengakibatkan orang bisa berbeda produktivitasnya, karyanya, pengalamannya, sosialnya, legasinya, bahkan ilmunya. Padahal Allah telah mendorong kita untuk mempunyai kinerja yang baik, etos kerja yang unggul. Selesai satu amal usaha, cepat-cepat lakukan yang lainnya. Jangan nanti-nanti, jangan ditunda-tunda. Insya Allah, hari yang akan datang, tahun yang akan datang, kita akan lebih optimis. Dan tahun yang akan datang, kita akan lebih baik lagi. Baik itu urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Sebagaimana Allah menyampaikan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanmu lah engkau berharap. Demikian khutbah singkat kali ini tentang bagaimana kita menghormati waktu dan mentasarufkannya serta memanajenya untuk hal-hal yang produktif dan positif, baik dan kita mendapatkan kebaikan, tidak merugi di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.